Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu dan jemaah sekalian, alhamdulillah berkat doanya Habib kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita mulai saja sambil ibu-ibu mencicipi makanan ringan. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Hajat Bapak Sarmin beserta Ibu Sarasi beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati Akhinal Kiram Al-Ustaz Habib Bapak Al-Idrus. Yang kami hormati keluarga Ibu Ustazah Siti Manis Falhiyah. Yang kami hormati rombongan ibu-ibu pengajian Hadis Ta'lim Al-Jaddatul Khairiyah RW 05. Yang kami hormati rombongan pengajian ibu-ibu dari Nurul Masa. Tak ada kata yang patut kita ucapkan selain puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah buat kita semua. Di siang menjelang sore hari ini kita bersyukur kepada Allah. Begitu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak bisa hadir di kediaman Bapak Sarmin ini untuk sama-sama mendoakan. Insya Allah besok beliau akan mendapatkan hajat. Kita akan doakan sama-sama mudah-mudahan hajat beliau dilindungi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pada teladan terbaik umat manusia, Nabi khair zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sanak keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah bagi kita yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung aja acara ini saya buka dengan sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk diri kita. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka yang sakit Allah angkat penyakitnya, disembuhkan dan disehatkan seperti biasa. Dan khususon kita bacakan Fatihah ini, mudah-mudahan hajatnya Bapak Samin besok beserta Ibu Sumarsi ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita keikhlasannya baca surah Fatihah, mudah-mudahan pandemi virus ini yang melanda seluruh dunia ini segera berakhir dan kehidupan kita kembali normal lagi. Ala hadiniya wa ala kulli nabiyyin wa ila hadratin nabi bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi atau ayat suci Al-Qur'an insyaallah akan dibacakan, akan dikumandangkan oleh Al-Ustaz Taufikur Rahman. Pada Ustaz Taufik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Mudah-mudahan apa yang telah dibacakan oleh Bapak Ustaz Taufikur Rahman yang hajat bil khusus Adinda Dewi dan juga Robdani mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga segera mendapatkan momongan, dan hatinya Bapak Sarmi senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, baiklah langsung aja karena waktu sudah mendekati waktu asar. Alhamdulillah saat kita sudah hadir di tengah-tengah kita semua, kita langsung aja dengarkan ceramah tausiah yang insyaallah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Habib Novel Al-Idrus. Pada Habib, tafadhal mashkura. Ibu-ibu baik, sehat, dingin apa anget? Panas ngelihat yang nikah, apa panas gerah?
Kalau saya ngelihat begini, ngelihat yang nikah panas. Bukan pengen lagi, pengen ngulangin lagi. Nggak boleh pengen lagi, ngulangin lagi. Ya cuman kan ngulangin sama yang lama apa yang baru kan kita kagak tahu. Lah, ini siapa namanya? Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad Ramdhani sama Dewi kan berjumpa juga karena takdir Allah, kagak dibikin-bikin. Betul? Iya, nggak dibikin-bikin. Dia anaknya Pak Sarmin yang ini. Ya, sama ibu. Dan ini anaknya siapa namanya? Haji Muhammad Amin dan Ibu Siti Rohmah. Beda latar belakang, beda budaya, beda bahasa, beda apa namanya sekolah, mungkin beda apa ya penghasilan. Tapi karena takdir Allah bisa ketemu. Ya, betul. Sama kayak saya nih hari Allah takdirin bisa nyampe kemari. Ya walaupun sedikit telat dan agak terlambat karena tadi agak macet. Mohon maafnya ya Bu, mohon maafnya Pak semuanya. Mobil khusus kepada Bapak Sarmin dan Ibu Sumarsi yang bajunya merah berani. Ya. Dan Bapak Sarmin yang lagi ngadem di belakang pojok sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi baca apa Ibu? Tadi sebelum saya ngomong di sini baca apa tadi? Baca surah Yasin. Habis itu baca apa lagi? Baca apa? Tahlil. Habis tahlil doa. Habis doa madangnya belum? Oh, belum, sama. Mending kita madang duluan apa ngedengerin ngaji dulu? Serius. Mas madang pulang ya. Saya ini ngomong, saya biasa pakai bahasa Sunda, Indonesia, Jawa, English. Okay, my conversation is very yes, yes or no, ya. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi khitama kutubil arba' wa bayana fihi al-halal wal haram wa nurallahu fihi sya'sya. Tajallalil jabal fadaqdakal jabal min haibatihi wa tagatta fa subhanallah min ilahin yakbalu taubatal 'asi inta bawaraja wa da'a wa tadarra ya rab salli 'alan nabiyyin. Yugalu lahu yaumal qiyamati sal tu'ta wasfa tusaffa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa bareng-bareng. Tengadahkan kita punya tangan, minta kehadirat Allah agar yang pertama sampaikan niat dan hajat Sahibul Bait, keluarga besar Bapak Sarmin dan Ibu Sumarsi, dan doa untuk kedua mempelai Saudari Dewi dan Saudari Muhammad Ramdhani. Ya, kita doain bareng-bareng. Pertama agar apa yang dihajatkan Bapak Sarmin dan Ibu Sumarsi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang sudah dikeluarkan dibalas diganti dengan berlipat ganda. Yang ketiga, niat dan tujuannya menikahkan putri yang dicintainya dengan seorang pangeran yang luar biasa agar mendapatkan keturunan yang soleh-soleha, karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan. Sekarang saya mau tanya, tanpa adanya pernikahan, akankah datang hadir yang namanya Wali Songo ke Indonesia? Wali Songo kan ada ya, Sunan Ampel, Sunan Bonang, ya, kemudian Sunan Gunung Jati. Ada datang ke Indonesia karena anak dari bapak dan ibunya, yang mana bapak dan ibunya melangsungkan pernikahan. Sampailah keturunannya ke Indonesia dan jadilah insya Allah Islam. Hampir 90% penduduk Indonesia Islam dengan berkat mereka. Lahir dari mana? Pernikahan. Ya.
punya anak. Nah, salah satu tujuan pernikahan mudah-mudahan kita minta doa sama Allah. Ini Muhammad Ramdhani namanya udah keren. Kemudian saudari Dewi Nur Afifah luar biasa, punya keturunan yang insya Allah walaupun nggak bisa seperti Wali Songo, ya hebat, tapi minimal bisa ada derajat di bawahnya jadi orang-orang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Juga kita doakan semua yang hadir, yang mendukung acara ini, RT, RW, lurah, camat, saudara, tetangga, famili dari jauh dan dari dekat, ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama, insya Allah pulang dari sini dosanya diampuni Allah, hajatnya dikabulkan Allah, dan besok acaranya berjalan lancar, dimudahkan, disukseskan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma ya muyassir kulli asir. Amin. Wa ya jabira kulli kasir. Amin. Wa ya sahiba kulli farid. Amin. Wa ya mughniya kulli faqir. Amin. Wa ya mugawwiya kulli dhaif. Amin. Wa ya ma'mana kulli makhif. Amin. Yasir alaina ya Rabbana kulla asir. Yasir alaina ya Rabbana kulla asir. Yasir alaina Rabbana kulla asir. Allahumma rzuqna wabil khusus Dewi Nur Afifah wa Muhammad Ramdhani minal uqul awfaraha wa minal adhan asfaha wa minal amal azkaha wa minal akhlaq atyabaha wa minal razaq azalaha wa minal afiq balaha minad dunya khairaha wa minal akhirah na'ima wa kadzalik niat Bapak Sarmin wa Ibu Sumarsi wa ghairihima. Allah yaghfir lahum dzunubahum wa Allah taghfir birahmah wa Allah ya'liq di hajatan jami'an ila hadratil hajatan jami'an ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul insyaallah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madaduka jari wa ajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi nur amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan sahabat bait yang bergembira pada hari ini, yang insyaallah akan melaksanakan acara tasyakuran sekaligus walimatul urus putra putrinya yang insyaallah dilaksanakan esok, yaitu Bapak Sarmin dan Ibu Sumarsi. Kita doakan insyaallah kedua orang tua ini dan juga besannya, yaitu Bapak Haji Muhammad Amin dan Haji Siti Rahimah. Insyaallah keduanya ini menjadi keikat yang tadinya tidak mengenal, menjadi ikatan keluarga yang insyaallah bersatu, yang insyaallah keluarga ini, ikatan ini sampai nanti di hari akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Allah jauhkan dari mereka semua permusuhan, kedengkian, hasud. Allah jadikan bersatu menjadi sakinah mawaddah warahmah. Berikut juga keluarga mempelainya, yaitu saudari Dewi Nur Afifah dan Muhammad Ramdhani, insyaallah menjadikan keluarga, Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan bukan cuman Allah sandingkan besok di sini, ini disandingkan di dunia, tapi juga nanti Allah sandingkan keduanya di akhirat nanti. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Juga kepada Bapak Taroso, kemudian ibunya, Ibu Taroso dan keluarga besar Bapak Sarmin dan Ibu Sumarsi dan keluarga besar besan dan para tetangga, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada siang hari ini, insyaallah dan insyaallah apa yang dihajatkan oleh keluarga besar ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Muhammad pernah bersabda, man duya ila walimatil urus fal yujib faman lam yujib faqad asa abal gasim. Siapapun orangnya, ini Nabi Muhammad, bukan omongan saya, omongan Nabi Muhammad. Nabi bersabda, siapapun orang kalau diundang ke acara walimatul arus, selamatan, tasyakuran, pernikahan seseorang, tetangganya, keluarganya, wabil khusus orang muslim, fal yujib, maka datanglah. Disuruh datang sama Nabi. Faman lam yujib faqad asa abal gasim. Barang siapa yang dia enggak mau datang ke undangan acara walimah, maka sama saja dia telah melanggar perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah keluarga Bapak Sarmin dan Ibu, kan Bu, ini walimatul urus termasuk acara yang sunnah. Acara apa? Sunnah. Tujuannya apa? Untuk mengumumkan kepada orang lain bahwa Bapak Sarmin dan Ibu Sumarsi udah punya besan, udah punya mantu
Jadi sehingga ketika anak-anaknya ini berjalan berdua nggak jadi fitnah lagi. Ya, udah bebas, udah halal. Tujuannya menghalalkan yang haram. Tadinya ini berdua ketemuan haram. Ya. Gendaan nih, apa gendaan ya? Hah? Ya, temenan. Gendaan. Ya, temenan, pacaran dulu itu belum halal. Ya. Tapi ketika sudah berjumpa dan dihalalkan dalam proses pernikahan, maka jadi halal. Maka yang haram sudah jadi halal. Tinggal insya Allah bagaimana nanti keduanya ini melanjutkan pelayaran menuju rumah tangga yang insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik khususnya pengantin baru dan pengantin lama. Ini yang di belakang pengantin lama ya. Iya. Kita doain yang pengantin lama juga mudah-mudahan jadi memorinya balik lagi. Makanya saya paling senang kalau diundang acara pernikahan. Karena mengingatkan memori bahwasanya saya juga pernah duduk di tempat kayak begini. Dulu waktu nikah. Ya, sampai sekarang masih dengan yang sama. Belum ganti. Ya, karena Bu, Pak berat jadi seorang suami. Karena begini, seorang suami punya tanggung jawab. Istri dan anak bagaimana suami? Karena apa? Ya, al-usrah, keluarga itu tergantung bayna yadayil imam. Keluarga akan berhasil atau tidak tergantung imamnya. Ya. Ini punya anak yang soleh kayak para wali songo tuh kan udah jelas bapak sama ibunya berarti orang soleh. Menghasilkan anak orang-orang soleh. Jadi wali lagi. Nah, orang sekarang kadang suka lupa nikahin anak cuman sekedar ya yang penting nikah lah daripada dia zina. Itu udah benar niat pertamanya, tapi bagaimana niatnya bisa jadi lebih benar lagi. Makanya insya Allah saya yakin Bapak Sarmin dan Ibu Sumarsi akan mendapatkan salah satu janji Rasul di sini. Apa janji Rasul? Man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istaujaba ridwanallahi akbar. Barang siapa seseorang yang menikahkan anaknya karena Allah. Satu, karena tanggung jawabnya nikahin anak. Bu, Pak, ya orang dulu, tanya Bu Sumarsi dulu nikah umur berapa Bu? 18. Pak Sarmin dulu umur berapa nikah? 23. Ya. Banjir. Hati-hati Bu, itu hujan berkah. Ya, hujan berkah tuh insya Allah nggak bakal jadi siksa. Karena ada beberapa orang yang dapat hujannya kagak berkah, hujan azab. Kayak di sono, kejadian di mana? Sukabumi, jadi longsor, Cicurug longsor. Gara-gara siapa? Manusia juga. Pohon ditebang-tebangin. Contoh begini dah. Tahu pot bunga, pot kembang nih kayak begini. Kalau air disiraminnya setetes-setetes, tanah bolong apa kagak? Kagak. Tapi kalau air di pot itu kita seember kita tuangin, jur begitu tuh, kan tanah ngikut. Iya. Nah, sekarang kalau kagak ada akar yang kuat nahan tuh tanah, longsor. Nah itulah makanya saya sangat seneng dengan orang-orang dulu. Ya makanya saya sering seneng kumpul sama orang-orang dulu. Model Pak Sarmin kan orang dulu. Ya orang tua, Pak Taroso tuh orang tua, orang dulu, makanya ubanan. Kalau orang muda kayak Doni, kayak Muhammad Ramdhani nih, belum ubanan. Ya, itu orang dulu. Kenapa? Karena orang dulu tuh sangat apik, tahu mana yang makanya dia sangat jaga alam, jaga kebersihan. Ya makanya kita kudu hormat. Makanya kita anak muda takluk udah sama orang tua. Ngapa? Takluk Bu, saya paling takluk sama orang tua. Siapapun orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua pernah muda. Lah kita belum pernah tuh tua, maka dia lebih jago di segala-galanya. Urusan pernikahan sebenarnya lebih jago. Ya, cuman kita mah taunya teorinya doang. Lah menikah, saya baru nikah baru 9 tahun lebih kali ya. 9 tahun kalau nggak salah, 10 lah, hampir 10 sama yang ini. Sama istri saya. Ya itu, bukan yang pertama, maksudnya yang pertama dan selama-lamanya. Enggak ada yang kenal saya kan sini, enggak ada ya? Aman. Ya, jadi kembali lagi. Nah,
jadi hujan yang berkah, hujan yang rahmat. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengantin dulu. Nah, nanti yang saya sampaikan ini sebagai pangeling, sebagai untuk mengingatkan bahwasanya udahkah pernikahan kita ini seperti yang sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad atau belum? Ya, buat yang baru melangkah, baru 3 bulan usianya, masih panjang bro, masih panjang. Bro and sis, masih panjang, belum ribut, belum ntar ini kabur ke sini, ono kabur ke Depok, belum, masih panjang, jangan ya, jangan, iya. Tapi itu di pernikahan ya, namanya bumbu ya, bumbu pernikahan, ya itu. Tapi insya Allah bukan cuma itu, pernikahannya panjang sampai nanti hari kiamat, amin, sampai anak cucu, amin ya robbal alamin. Nah kembali lagi. Ya, barang siapa kata Nabi orang yang nikah karena Allah. Bu Sumarsi nikah umur 18, Pak Sarmin ketika itu umur 23. Nah, ketika umur itu memang ya sunnah tuh bukan umur 25 sebenarnya. Apa kata Nabi? Ayu hasyab manistato amin kumul ba'ah falatazawwaj. Fa inna ghaddu lil basar wa ahsanil farad. Para pemuda kata Nabi, barang siapa bagi kalian punya bekal, nih dengerin ya ibu-ibu, jangan mempersulit tapi permudah. Bapak-bapak, nih nasihat saya pertama, 1 untuk pengantin laki, 2 buat pengantin perempuan, 3 buat bapak dan ibunya. Nih ibu bapak dengerin, pemuda, yang dimaksud ba'ah di sini bekal, nafkah itu dibagi 2. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i nafkah itu ada 2. Yang dimaksud dengan ba'ah ya, ba'ah di sini ayu hasab pemuda, ayuha wahai sabun pemuda, manis tatwa manis ing saha jalmi ya, siapapun orang manis tatwa mampu al ba'ah punya bekal, punya kemampuan, punya kerjaan, memberikan apa? Untuk memberikan nafkah buat istrinya. Ukurannya gimana? Ukurannya yang pertama, 1, kata Imam Syafi'i, bisa ngasih makan bininya itu sehari semalam. Anggaplah ya model Dewi begini, nggak mungkin sekali makan 50.000, nggak mungkin kan? Ya, tapi kita anggaplah sekali makan 20.000, berdua 40.000, sekali 4 kali 3 berapa? 120.000. Itu bekal itu yang disebut sanggup punya bekal tuh 120.000. Yang kedua apa? Apa namanya? Kumsa, apa tuh bahasanya ya? Disebut baju 1 musim. Baju 1 musim. Apa misalnya di Indonesia ini kan ada musim dingin, musim panas. Anggaplah berapa setel? Baju tidur, baju kondangan, ya. Baju tidur, baju kondangan, baju apa lagi tuh? Santai, jurnal, kolor BH tuh ya. Kena berapa tuh? Anggaplah 700.000 ya. Anggaplah 1 juta total semua. Jadi yang punya duit 1 juta, bro, yang lu belum pada jomblo nih, kelihatan muka lu pada jomblo nih. Lu jomblonya nyari joken atau nyari siapa sih lu? Nih yang jomblo. Modal 1 juta. 1 juta nih kalau menurut mazhab fikih. Punya duit 1 juta sanggup. Nah, Bapak Ibu, jangan cuma dilihat, wah ini ntar lu sama dia kasih makan apa bos. Jangan lihat itunya. Karena ibu, bapak dengerin. Begitu seorang anak perempuan nikah, maka pertama dia wajib taat pada Allah. 2, dia wajib taat pada Rasulullah. 3, dia wajib taat pada suaminya. 4, baru sama orang tuanya. Apakah tega seorang ibu dan bapak membiarkan seorang tadinya anaknya yang ketika dilahirkan susah, hamil susah, kan ngidam macam-macam dulu mah. Ada yang ngidam pengen naik pohon nangka, ada yang ngidam wah pengen apa pala bujair tapi yang merah, macam-macam dulu mah orang nikah. Yang ngidam, belum begitu ngelahirin, ngedennya sampai sehari semalam. Ya, dulu mah kagak gampang kayak sekarang, dikit-dikit wah susah, sesar, black perutnya. Ya, sekarang kan begitu Bu, di rumah sakit. Wah susah nih, black, susah black. Dulu mah
ayo mak. Saya pernah disuruh ikut bantuin, Bib, tolongin Bib, ada yang mau ngelahirin. Aduh, gue bisa apa? Gue bilang, gue doain lah dikasih. Enggak Bib, tolongin liatin. Allah. Gue bilang, saya bini ngelahirinnya belum pernah ngeliat, masa suruh ngeliat bini orang lahirin? Enggak Bib, tolongin bini saya nih, diusapin kayak ente suaminya, masa gue yang usapin? Gue bilang, enggak. Waduh, akhirnya udah kita kasih air aja, disuruh minumin dah, nungguin di luar. Ya Allah, mudah-mudahan selamat, kita doa di luar. Takut kan, itu udah jalurnya tipis, maksudnya tipis. Udah batasnya tinggal dia minta sama Allah, batas dia dengan sama Allah. Ya Allah selamatin, karena kan ketika melahirkan taruhannya nyawa. Laki, mesti tahu ente. Mesti tahu tuh, ngangkang begini nih. Terus siapa Maraji non ada? Ya tukang dukun beranak nyolok 1, 2, baru 2 Bib. Bib doain Bib, cepetan. Mungkin kalau sama Habib nggak nyampe sehari semalam. Iya, ya Allah kita wirid sampai keringetan Bu. Ngerokok aja nggak enak. Bib udah 5, oh ya 5. Tadinya saya nggak ngerti karena waktu itu untung istri saya udah ngelahirin, bukaan kan gitu. Katanya sih, emang bukaan itu dari mana sih? Saya tanya sama suster. Itu Pak katanya telunjuk dimasukin, berarti baru basuh 1, berarti pala belum bisa keluar. Masukin kemana sus? Ya ke situ. Waduh. Makanya laki ente kudu paham ya. Kagak gampang jadi perempuan. Kudu sayang, betul Bu? Betul. Belain perempuan. Ntar belum gilirannya nih. Kita timpalin lagi ntar. Ya. Waduh. Ini belum sampai inti, ini belum. Baru ngelahirin. Ya. Intinya begitu dah. Ya. Aduh, Masya Allah perjuangan perempuan. Nah, ya. Yang seorang istri makanya jangan sembarangan. Seorang ibu udah tahu ya nih anak ngelahirinnya susah, ngedidik, ngerawat, tiba-tiba dikasih sama orang sembarangan. Tega apa enggak? Nah, jangan tega begitu. Makanya kudu lihat patokan orang yang bagaimana biar dia bisa jadi mantu kita. Satu, yang bisa ngerti agama, karena dia bakal jadi imam. Don, lu jadi imam Don. Ya, hati-hati. Ya, karena bini mau nggak mau bakal nurut sama ente, harus. Kamu juga harus nurut mau nggak mau nih. Makanya tugas jadi tanggung jawab. Besar tanggung jawabnya. Mengarahkan istri. Istri kagak sholat, dosa suami. Ya. Istri membangkang, suami yang dosa. Istri galak sama bapak emaknya, suami ikut dosa. Istri tabarruj, pernah Bu, Pak, yang paling gampang masuk surga tuh perempuan. Paling gampang. Cuman karena perempuan-perempuan, teman yang kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Sahibul Bedo, tempat dulu saya belajar di sana, itu mengatakan sekarang orang mau berbuat zina gampang. Pertama nazratun, tabassumun, ya. Kemudian nazratun, tabassumun, kalamun, kemudian liqaun, wa mau'izatun. Orang buat berzina tuh paling gampang zaman sekarang. Contoh, nazratun, pandangan. Coba lihat sekarang bocah zaman sekarang, mana ada yang kagak nampilin DP fotonya di HP-nya, betul? Atau di Facebook, atau di IG, betul? Betul apa enggak? Itu udah zina mata. Tempelin foto. Dilihat sama laki-laki ini yang bukan muhrim, cakep. Belum lagi kelambinya itu kelambi itu? Baju. Kelambinya sing merecet-merecet itu loh. Apa ya? Sing ketat-ketat itu loh. Ini You can see. Apa you can see itu? You can see everything lah pokoknya. Apa namanya? Tank top, iya tank top. Tank top. Sing kelek kemana-mana itu loh. Lekbong, kelek katembong, lekbong, you can see, apalagi tank top lah pokoknya itu. Belum lagi yang sambil lidahnya keluar kayak anjing. Wah, nadratun, dilihat sama laki yang bukan muhrim.
demen lo tuh mukanya kelihatan. Akhirnya apa? Like. Kan di like tuh, ada like, ya enggak? Kasih tanda jempol, like. Suka, tabassumun, senyum. Wah, cantik nih. Boleh juga nih. Itu udah alangkah ke zina itu. Like itu sama aja seperti tadi kata Habib. Ini Habib Muhammad Al-Hadar ngomong sebelum ada handphone. Sebelum ada handphone, dulu handphonenya masih telepon handphone nitnot. Apa nit-nit? Ini 3315 ya. Apalagi? Dulu tuh, apalagi Ericsson, Sony Ericsson yang kata buat lempar anjing kayak anjing itu pada nguik-nguik itu. Ya. Tuh. Ngomong lagi zaman itu belum ada, ya. Kata beliau apa? Nazratun, awal permulaan zina tuh pertama nazratun lihat pasang DP foto orang demen di Facebook, di Instagram, like, tanda love. Nah, mulai tabassumun. Kedua, senyum, suka. Terakhirnya apa? Kalamun, beres, kan say hello. Hai. Kenalan dong. Assalamualaikum. Betul nggak? Betul. Kan begitu zaman sekarang. Beres terakhir apa? Terakhir liqaun, beres kopdar. Nah, ketemuan. Udah ketemuan, wallahu a'lam apa yang terjadi kelakuan antara laki dan perempuan udah begitu. Nauzubillah min dzalik. Tuh, makanya orang dulu tuh umur 18 udah dinikahin anaknya. Karena takut orang tua punya tanggung jawab. Juga nikahin enggak sama orang yang sembarangan. Nah, makanya kalau mampu nikah. Jangan dipersulit maharnya. Ya. Karena apa? Agadulil basar, orang sudah nikah itu akan bisa jaga pandangan. Memang mungkin gak semaksimal mungkin, tetap aja ente mah tetap lihat cewek cantik mah melongo-melotot juga. Samanya juga gitu, laki normal. Ya, lihat yang seksi, astagfirullah. Ya, tutupin, mana celahnya gitu. Ya. Tapi minimal begitu pulang ke rumah ada bini, embat, ada bini, halal. Coba yang masih jomblo, ente habis lihat foto cewek seksi di HP, pulang ke rumah bantal lagi, mengguling lagi, paling balang itu depan pintu, gencet. Udah, ini belum inti, ini baru pembukaan. Ya aduh, jam berapa ini? Tuh udah azan asar di HP saya. Makan dulu. Pak. Ya. Subhanallah, luar biasa. Emang gak di mana-mana suguhannya air putih. Nggak minta susu loh, enggak ya. Alhamdulillah ada air putih. Mau di masjid, ya mau di tablik akbar maupun itu acara nikahan, air putih. Alhamdulillah. Nah, ini saya ajarkan doa minum air putih biar sehat. Kalau minum susu ada lagi doanya beda, kan nggak ada susunya, jadi saya nggak ajarin. Wih bener, ketawa lu. Nih Bu, ini ajaran dari guru saya. Kalau minum biar nggak jadi penyakit, biar jadi sehat, pertama baca bismillah. Satu tegukan, bismillah. Tegukan kedua baca bismillahirrahman. Tegukan ketiga bismillahirrahman. Ini tandanya bukan haus. 3 tegukan sunnah ya. Jadi minum jangan langsung begini. Jangan. Kenapa ketawa? Contoh ini. Nggak boleh itu begitu minum itu. Makruh. Minum seteguk. Tadi baca bismillah, bismillahirrahman. Tujuannya buat apa? Insya Allah barang siapa? Apa namanya? Kul amri dzibalin libda bismillahirrahmanirrahim. Orang yang nggak pernah menyebutkan bismillah ketika minum, memulai sesuatu, mau ngambil mau apa, maka nggak ada berkahnya. Yang kedua, yang pertama kita dapat berkah. Yang kedua, itu menetralisir seandainya ada penyakit di situ. Ada racun pun insya Allah aman. Buktinya sehat saya. Ini nggak ada racunnya. Nah, iya, kan lagi musim sekarang. Kata ulama mau di ini apa namanya?
dibunuh-bunuhin katanya. Untung nggak ada, untuk tamu saya ibu-ibu nggak ada lakinya. Oh ada. Ente menusuk anak nggak? Tusuk dong. Ntar mana mau rekamnya. Biar viral gitu. Jangan ikut-ikutan. Banyak orang gila sekarang mah. Ya, Bapak dan Ibu yang pertama, barang siapa? Maka saya bilang yakin, yang menikahkan karena Allah. Tujuannya satu tadi, biar anaknya akan mendapatkan suami yang saleh, menjadi imam dalam rumah tangganya. Ya, karena nanti ibu, contoh nih, Don. Contoh, ya. Ada seorang wanita zaman Nabi Muhammad, ya. Zaman Nabi Muhammad, dia ini suaminya ikut perang sama Rasulullah. Nggak tahu perang Mu'tah, perang apa waktu itu. Subhanallah, ada tetangganya, saudaranya datang ke rumah. Bu, itu bapakmu sakit. Aduh, saya mau keluar, cuman saya izin suami saya lagi kerja, lagi perang. Saya bingung kalau nggak dapat izin, saya takut nggak dapat ridho. Yaudah nanti deh bilangin. Sampai datang lagi, sampai sekarang, sampai meninggal, masih nggak berani keluar. Ya karena dulu kan belum ada HP, belum ada apa-apa. Ini keluarganya udah kesel banget. Kenapa sih kamu mentingin suami kamu? Itu orang tua kamu yang lahirin kamu yang begini-begini. Tapi saya nggak dapat izin dari suami, saya belum minta izin, saya takut. Sampai akhirnya suaminya pulang, bilang, bapak meninggal. Oh iya, berangkat kita jenguk. Wah, dicuekin bu sama keluarganya. Sekarang aja mentingin suami. Segala macam ini. Mentingin segala macam. Suaminya datang. Akhirnya kabar ini sampai pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Kamu tahu wanita itu benar. Dan kamu tahu yang menjadikan dosa bapaknya itu diampuni Allah gara-gara taatnya si istri pada suaminya. Nah, di situ makanya hati-hati. Nyerahin anak jangan sembarangan, mentang-mentang wah nih tajir melintir nih. Wah, hartanya banyak nih. Kalau ngapel anak gua sering bawain makanan nih. Segala macam. Wah, beres ya diserahin, anak jadi belangsak. Nauzubillah min dzalik. Kamu berat tanggung jawab kamu sebagai suami, ya. Jadi imam. Makanya apalagi sampai nggak nutup aurat. Kemudian dan seorang suami itu harus punya namanya ghirah, guyur, cemburu. Harus gampang cemburu. Maksudnya cemburu apa? Contoh, Dewi salaman dengan laki-laki lain mantannya. Kamu nggak tegur. Kamu nggak apa-apa biasa, Bib. Itu namanya dayus yang bakal masuk neraka, suami yang model begitu. Jangan salaman cukup begini. Salam corona. ini. Oh iya, mohon maaf ya. Bu, kenapa saya nggak pakai masker? Biasanya saya pakai masker. Cuman karena jarak kita jauh, jadi saya nggak pakai masker. Bu, kita harus nurut pemerintah, bukan ngapa-ngapa. Penyakit yang bakal bikin kita sakit cuman satu, yaitu Allah. Kalau Allah menjaga kita bakal sehat. Tapi kita nggak tahu, kita juga harus punya syarat dan sebab. Contoh, saya haus, bagaimana saya bisa hilang haus? Minum. Betul. Gimana saya bisa dapat minum? Minta. Ya. Contoh tadi, saya nggak minta air, tapi datang, ini rezeki. Kalau saya minta susu, mungkin datangnya susu. Bukan berarti saya minta susu. Ya, Bu Sumarsi. Duduk aku minta susu loh, enggak. Lo pas Armin guyu kok. Enggak boleh susu. Emang susu itu ada doanya khusus. Ya, jadi nantilah saya kasih. Ngapusi. Siapa yang bilang ngapusi? Terus lagi, ya. Jadi harus pencemburu nih, ya. Maksudnya apa? Dan kamu, Bu, Pak, perempuan nih, saya bilang tadi, perempuan paling gampang masuk surga. Cuman ini kadang ulama sampai heran, kok sampai banyak hadis mengatakan banyak wanita di neraka. Padahal paling gampang loh. Nabi pernah bersabda, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zauja qila laha udkhuli min aibabil jannati syi'ti." Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Perempuan, apabila ada seorang wanita sholat 5 waktu kagak lewat, ini baru sholat wajib loh. Ya, cuman sholat wajib 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian apalagi wasomat sahra, puasa Ramadan, kecuali dia dapat, dia kodok. Setelah beres dia nggak dapat, setelah nggak dia kodok. Tuh syarat pertama, sholatnya 5 waktu kagak kelewat, puasa Ramadan kagak ditinggal. Kalau seandainya pun ditinggal karena penyakit, dikodok. Ya,
Dikodok. Kemudian keempat, wahafidhat farjah, jaga kehormatan. Jaga kehormatan, jaga kemaluan. Contoh, ketika di luar dari laki-laki yang muhrim menutup aurat, jangan ntar lagi ngejem. Ini banyak saya lihat kampung-kampung nih. Beres mandi masih pakai anduk, bawa teng-teng kolor, jemur. Kadang tukang sayur, mang. Merolot. Betul. Ada yang begitu ada? Wah, di kampung banyak itu. Untung ini kota bukan. Saya paling senang itu, makanya saya selalu bilang, colong di rumah kamu anak murid-murid saya kasih penutup. Jadi kalau ketika ada tamu, istri lagi di luar lagi mau pakai tank top doang, pakai daster yang bolong-bolong, pakai ketek, ya. Jadi bebas. Jadi saya sangat senang ketika saya datang ke rumah murid-murid saya, kalau tidak ada istrinya, ada Habib, dia pakai kerudung, nutupin aurat. Lupa, dia cuma pakai anduk doang. Begini, pakai anduk doang, kerudung ditutup, anduk kagak. Itu jaga aurat betul-betul, ya. Jaga aurat, jaga kemaluan, jaga kehormatan. Contoh, karena istri adalah kehormatan suami. Jangan pernah membuka keburukan suami di depan orang lain, sekalipun orang tua sendiri. Jangan pernah. Ya. Apalagi sama status di Facebook, di WhatsApp, ada status. Hatiku gelisah, gegana, gelisah, galau, merana. Si papa nggak pulang-pulang, ngasih kabar kek, chat kek, apa kek. Wah, segala macam lah. Jangan, curhat itu hanya pada Allah. Ya, curhat hanya pada Allah, itu jaga kehormatan. Kamu keluar dengan baju yang menutup aurat. Nih, sholat subuh kamu wajib bangunin, bukan cuman Bib kan kewajiban doang, bangunin doang. Salah. Bisa ketarik nanti ke neraka gara-gara bini. Dia nggak taat sama orang tua, dia nggak hormat sama orang tua, dia nggak hormat sama ibu kamu, dia nggak hormat sama bapak kamu yang dosa. Berat maka jadi suami, begitu pula berat jadi istri. Istri juga berat tanggung jawabnya. Ya. Karena kata Nabi, kalau seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud pada manusia yang lain, la amartun nisa an tasjuda li zawjiha, akan kuperintahkan istri sujud pada suami-suaminya. Karena kan nggak boleh sujud hanya pada Allah, saking harus taat pada suami. Makanya hati-hati milih suami yang benar, calon buat anak-anak. Dan ente para calon suami harus siap menjadi imam. Bagaimana mau dapat istri yang baik kalau kita aja kelakuan belum benar? Gimana mau benerin istri, sholat aja masih kagak. Gimana mau istri sholat berjamaah, rajin mendidik anak-anak, kita aja ke rumah pulang jarang, begitu nyampe rumah pulang gawe, mancing sama temen. Betul? Apalagi sekarang mancing galatama, lagi enak bener tuh mancing galatama. Seru, bagi saya seru ya. Walaupun itu yang nyari duit haram, gitu. Tapi mancingnya seru. Karena saya nyobain, saya pengen tahu galatama tuh mancing apa sih? Oh Bib begini. Oh jadi berapa? Setor 200. Jadi yang menang beban yang bobot yang paling besar ikannya ataupun keseluruhan beratnya. Oh gitu. Gua cobain pancingan. 4 kilo. Nariknya enak. Kalau yang mancing menarik enak ya Mas. Ya, enak tuh mancingnya. Dapat 7 kilo. Wah, coba timbang 7 kilo. Datang lagi yang 8 kilo. Jadi mancingnya kayak begitu galatama. Tapi tetap itu hukumnya agak boleh. Ya, kalau dia jadikan judi, ya nggak boleh. Resep mancing Bib, resep mancingnya. Bib kalau kira-kira saya cuma mancing doang nggak ngarepin itu gimana? Ya saya juga pernah sih gitu, cuman kagak diterusin gitu. Ini mancing biasa aja dah, mancing aja gitu. Ya mancing biasa aja dah, mancing yang enak-enak aja dah. Ya. Jadi kembali lagi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi tadi, ya. Perempuan tadi gampang masuk surga, kenapa? Menjaga kehormatan suami. Kemudian apa lagi? Wa ta'at zaujah, taat pada suaminya. Maka dikatakan bagi wanita yang memenuhi 4 syarat tadi, masuk surga tinggal milih. Masuk surga tinggal milih. Coba apa susahnya, Bu? Salat 5 waktu susah apa kagak? Kagak, gampang. Apalagi umur-umur segini nih. Puasa Ramadan susah apa kagak? Gampang. Menjaga kehormatan, tutup aurat, ya menjaga lisan dari mengomongkan kejelekan suami, menjaga diri dari penglihatan orang lain. Gampang apa susah? Gampang sebetulnya.
taat sama suami. Nah ini yang susah. Yang susah apa? Taat sama suami. Kadang orang sekarang seneng tuh, boh, laki gua sama gua, ketek gua. Betul bu. Laki gua, nggak ada apa-apa. Nih, lo mau bukti? Pak, ya mah. Kadang laki jago di luar begitu isinya telepon. Kamu harus benar ya. Ya mah. Nah ya ada apa mah? Betul. Nah ini nggak boleh yang kayak begini. Ini kudu benar-benar taat sama suami. Emang susah, ego. Iya, betul ibu. Cuman saya mau tanya, masuk surga apa kagak? Mau masuk surga apa enggak? Taat sama suami. Ya, taat sama suami. Ya kayak tadi, ya orang tua diampuni karena ini perempuannya taat sama suami. Nah makanya nanti, ibu kan udah pengalaman nih, gue punya laki gini-gini amat. Jangan pilihin laki buat anak ibu yang sembarangan. Ya, harus yang benar. Iya. Nah makanya tadi kembali lagi. Barang siapa yang nikah karena Allah, menikah juga karena Allah, maka wajib mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah Pak Sarmin, Bu Sumarsi, dan kemudian Muhammad Ramdhani, Dewi mendapat ridho Allah yang sangat besar. Apa ridho Allah yang sangat besar? Masuk surganya Allah, mudah dalam hidupnya, dikabul hajatnya, panjang jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, waktunya habis ya. Belum jam 4. Lah, madang tuh dari tadi baju merah pengen madang dulu. Belum, udah pada madang belum Ibu? Udah apa belum? Belum ya? Ya udah kita tutup sampai di sini. Yang paling penting satu, yang terakhir ya, kudu sabar. Saling hormat sama suami sama istri itu bagaikan. Dan karena apa Bu, Pak? Pernikahan ini adalah salah satu cara membuka peluang diri mendapat rahmat Allah yang besar. Apa kata Al-Quran? Nisa'ukum harthul lakum. Perempuan itu, istri-istri kalian adalah Oke. Perempuan istri kalian adalah ladang, kemudian lapangan luas sebagai tempat kalian bercocok tanam. Bini mah gimana suami, betul? Suami yang didik, betul. Suami didik dia jadi soleha, bakal jadi soleha. Gimana juga caranya? Tapi suami kudu nyontoin, jangan tibang nyuruh baik. Betul? Nah, iya. Semangat banget ya. Nih. Harus jadi apa tadi sampai saya bilang sampai saya lupa gara-gara gitu. Apa namanya? Harus lakum, cocok. Harus gimana? Kayak kita gini contoh. Kalau kita pengen dapat panennya jagung, kudu nanam jagung. Kita pengen dapat padi yang bagus, kudu nanam bibit yang bagus. Kita pengen punya pohon durian, nanam bibit pohon durian. Bagaimana ceritanya? Kita nanamnya bibit durian, pengen dapat semangka, nggak bisa. Kudu gimana yang kita tanam sesuai yang dengan kita tanam. Nah, suami harus pintar tanam sama istri ya. Contohin dirinya bangun sebelum subuh, bini bangunin ambil dikecup mah. Colat yuk. Colat apa Bi? Itu apa namanya kita kata Allah ya. Kalau kita tiba waktu malam untuk kita berdiri sama-sama. Berdiri yang mana Bi? Itu berdiri sholat gitu. Habis kita berdiri sholat, assalamualaikum, baru kita diriin yang lain. Loh, habis gitu mandi. Mandi apa? Mandi sholat sebelum sholat subuh. Dan menurut pakar kesehatan, mandi sebelum subuh itu bikin badan sehat, awet muda. Mandi sebelum sholat subuh. Makanya sering-sering bangun malam dan bangunin yang pengen bangun malam-malam. Siapa? Orang yang pengen sholat tahajud. Jangan ketawa dulu.
Cek 1 2. 1. Lowbat, baterainya lowbat. Karena mohon maaf saya nggak pernah biasa megang mic yang biasa bini saya. Megang mic kalau saya rekaman ini YouTube di rumah. Macam-macam baik Bu ya. Cek 1. Iya kan ada mic tuh kalau lagi ngevlog tau ngevlog. Ya bikin rekaman begitu. Ya ada mic-nya itu. Jadi bini saya ngaturin tuh, saya mau pegang kitab, bini saya ngaturin mic. Pikirannya macam-macam. Ini gara-gara lapar ini. Pak Sarmin lapar udah semua, berhenti ya. Udah lapar ini udah. Hujan air ini, hujan rahmat berkat insya Allah ya. Saya cerita bagaimana tadi jadi lupa. Ya, ladang sebagai ladang ya, nanam apa aja. Ya, gimana suami? Nah, istri juga buat bantu. Bu, Pak, ya. Sebenarnya istri itu cuma wajib taat sama suami, nggak wajib masak, nggak wajib nyuci, nggak wajib ngepel, nggak wajib ngejemur, nggak wajib jagain anak. Iya, betul, nggak wajib. Cuma jadikan itu sebagai bentuk taat, pengabdian pada suami. Dapat pahala apa kagak? Dapat. Contoh kecil ya, ini merhatiin kalau ada perempuan yang megang masa kayak di zaujia megang tangan suaminya, orang istri megang tangan suami, falahu hasanah, megang tangan suami doang dapat pahala kebaikan 1, megang doang. Ini apalagi ikut bantu nyuci, ikut bantu mijit, ikut bantu ngelus ya. Ikut bantu ngepel ya, pahala itu gede banget ya. Jadi itu kagak wajib, setuju ya? Kagak wajib, setuju? Emang benar begitu aturannya, kagak wajib, cuma sunnah Bu, dikerjakan dapat pahala apa kagak? Ditinggalkan dapat enggak? Enggak. Tapi kalau pengen, saya mau tanya, pengen dapat duit yang banyak apa pengen dapat duit yang sedikit? Pengen masuk surga yang luar biasa apa masuk surga di tingkat ekonomi? Yang luar biasa, pengen sesuatu yang lebih gede dong, ya kan? Nah, jadi kalau pengen dapat pahala banyak, ya itu namanya pengabdian sama suami. Suami boleh nyapu, jangan, nggak bu. Nih Bu, Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, ya, Nabi walaupun pulang dari perang, Nabi walaupun pulang dari ngajarin para sahabat, lagi pikirannya pusing, capek, begitu nyampe rumah, lihat bininya lagi motong sayur, ikut motong sayur, diambil pisaunya, ikut motong sayur. Nabi Muhammad capek pulang dari peperangan, pulang dari di Masjid Nabawi, lihat bininya lagi nyapu, diambil sapunya, Abi yang nyapu. Itu Nabi Muhammad. Makanya laki yang benar kudu milih laki yang benar. Kalau dulu kan, sekarang udah gak bisa milih, itu dia lakinya, terima nasib. Makanya ini buat anak-anak ibu bapak ini, ya kedepannya jangan sembarangan, ya milih. Ya Masya Allah, alhamdulillah saya nih, kalau memang begitu pulang ke rumah saya masih sempat tuh apa namanya cuci, insya Allah itu baju saya ambil, saya masukin mesin cuci, ya masukin doang lah, kan ada pembantu besok pagi yang bersihin. Ya kalau kita gak sanggup bantu itu istri, kasih pembantu. Nah, iya, daripada saya capek mending ngeluarin duit buat pembantu. Pahala enggak? Pahala. Buat apa? Menyenangkan istri. Tuh. Kudu pinter laki juga ya. Betul. Iya, ya. Bini ini lagi ngejahit. Ini Rasul lihat istrinya lagi ngejahit. Pulang, Rasul ambil jahitannya, ikut jahit, bantuin jahit. Saya Bu, lihat istri lagi nyapu, saya buru-buru ngambil kain pel. Karena pasti beres nyapu dia ngepel. Bener apa enggak? Ya udah bener. Hah?
Yang penting bantuin. Itu mah saya jauh dari Nabi. Ini mah cucunya jauh dah. Ya, tapi kita berupaya nyontoin, pengen bisa. Ya. Ngapain ngambilin ngepel, nyuruh ngepel? Enggak. Kan habis nyapu kan sayang kalau nggak dipel. Tahu aja katanya. Ya, tapi minimal kamu yang belah sana, abi yang belah sini ya. Oh ya, gitu. Gantian aja. Nah, seperti itu. Nah, jadi saling membantu. Ya. Nah, selanjutnya wallahu a'lam bishawab, waktu sudah habis. Insyaallah kita baca suratul Fatihah. Apa yang diniatkan Bapak Sarmin dan Ibu Sumarsi dan kedua mempelai Dewi Nur Afifah dan Muhammad Ramdhani, insyaallah dikabulkan, dimudahkan, diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Jodohnya jodoh seumur hidup sampai mati, punya anak cucu yang soleh soleha, diberikan segera keturunan yang soleh soleha, dan insyaallah besok acaranya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, disukseskan, diberkahkan, dan insyaallah tamu-tamu yang diundang Allah jadikan insyaallah tamu-tamu yang melaksanakan perintah Nabi, ya, yang hadir ke acara Walimatul Aras dan pulang mendapatkan ampunan dosa dan mendapatkan pahala berlipat ganda. Dan insyaallah besok suasananya cerah insyaallah, ya, besok suasananya cerah dan insyaallah tidak ada halangan. Bapak Sarmin, Ibu Sumarsi sehat, Dewinya sehat, Ramdhaninya sehat, semua keluarga besar tamunya sehat walafiat, panjang umur, dan insyaallah apa yang dihajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wal hadiniya wa kulimana wa jama' salafan salihin ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul insyaallah. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi tausiah pencerahan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan karena bagi kita semua yang sudah berumah tangga cukup lama, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dan untuk Dewi dan Bang Doni yang insya Allah akan melalui bahtera rumah tangga akan diberikan kelancaran, keberkahan oleh Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita doakan sama-sama mudah-mudahan hajatnya Bapak Sarmin dan Ibu Sumarsi senantiasa mendapatkan berkah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya sebagai pembicara mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya kurang pantas, yang benar dari Allah, dan kalau salah itu saya sebagai manusia biasa. Kita tutup pengajian kita pada sore ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan mencicipi makanan makan menjelang sore yang telah disiapkan oleh Ibu Sumarsi dan Bapak Sarmin.